Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami selama seminggu ini, yaitu tentang prosedur audit selanjutnya, yang beranggotakan Rimson Pasaribu, Hardion Ariston, Adi Hermanto, dan Siti Nurhaya. Di sini saya akan menjelaskan prosedur audit selanjutnya. Ada 3 ISA yang menjadi acuan utama dalam album ini, yakni ISA 330, 505, dan ISA 520.330, alinea keempat, yang menyajikan definisi substantif prosedur dan tes kontrol. ISA 330 mempunyai istilah-istilah berikut yang bermakna A. Prosedur substansif adalah suatu proses audit yang dirancang untuk mendeteksi salah saji material pada tingkat asersi. Prosedur substansif terdiri atas yang pertama, uji detail atau rincian atas jenis transaksi saldo akun dan disclosures. Yang kedua, substansif analytical prosedur. B. Uji pengendalian suatu prosedur audit dirancang untuk mengevaluasi berfungsinya secara efektif. Pengendalian untuk mencegah atau mendeteksi dan memperbaiki salah saji yang material pada tingkat asersi. Dan di sini juga ada prosedur substansif. Prosedur substansif dapat dilaksanakan yang pertama, mengumpulkan bukti tentang asersi yang menjadi dasar merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam saldo akun dan jenis transaksi. Yang kedua, mendeteksi salah saji material. Prosedur substansif meliputi pemilihan sampel yang representatif untuk yang pertama, ada menghitung ulang angka-angka untuk memastikan ketelitian. Yang kedua, meminta konfirmasi saldo. Yang ketiga, memastikan transaksi dicatat dalam periode yang benar. Yang keempat, membandingkan angka-angka antar periode dengan harapan atau ekspektasi. Yang kelima, menginspeksi dokumen pendukung. Yang keenam, mengamati ekstensi fisik dari aset yang dicatat. 7. Menelaah kecukupan penyisian untuk penurunan nilai seperti piutang ragu-ragu atau persediaan yang usang. Di sini juga ada uji pengendalian atau test of control. Uji pengendalian dilakukan auditor untuk mengumpulkan data mengenainya berfungsi secara efektif pengendalian internal. Yang pertama, mengenai asersi tertentu, auditor merancang prosedur auditnya berdasarkan keandalan pengendalian untuk asersi tersebut. Yang kedua, mencegah atau menemukan dan mengkoreksi kesalahan dan kecurangan yang material. Ujian pengendalian meliputi pemilihan sejumlah sampel transaksi atau dokumen pendukung yang representatif untuk mengamati berfungsinya prosedur pengendalian internal. Yang kedua, menginspeksi bukti bahwa prosedur pengendalian internal memang dilakukan. Yang tiga, menanyakan bagaimana dan kapan prosedur pengendalian internal dilakukan. Yang keempat, mengulangi melaksanakan prosedur pengendalian internal. Di sini juga ada prosedur substansif, yaitu ISA 330.18 mengenai apapun hasil penilaian risiko atas segala saji yang material, auditor wajib merancang dan melaksanakan prosedur substantif untuk setiap jenis atau kelompok transaksi, saldo akun, dan disclosure. Di sini juga ada ISA 330.20 yang mengatakan prosedur audit substantif yang dibuat auditor harus meliputi prosedur audit yang berhubungan dengan proses penutupan laporan keuangan. A. Mencocokkan atau merekonsiliasi laporan keuangan dengan catatan keuangan yang mendasarinya. B. Memeriksa jujur jurnal entry yang material dan jurnal penyesuaian lainnya yang dibuat dalam rangka penyusunan laporan keuangan. Materi selanjutnya itu tentang prosedur audit untuk periode sisa, yaitu ketiga prosedur audit dilaksanakan pada tanggal interim. Ada 4 macam, yaitu yang pertama, bandingkan informasi pada akhir tahun atau periode dengan informasi terkait atau pembanding pada interim. Yang kedua, identifikasi angka-angka yang kelihatannya janggal atau tidak mampu. Angka-angka ini harus diselidiki lebih dalam. Yang melaksanakan prosedur analitik substansif selanjutnya atau diuji rinci untuk periode tersisa. Yang ketiga, sewaktu merencanakan prosedur analitik inventif, lihat apakah perkiraan saldo akhir tahun atau periode dari jenis transaksi atau akun tertentu memang dapat dibuat. Yang keempat, perhatikan prosedur identitas untuk menganalisis dan menyesuaikan jenis transaksi atau saldo akun pada tanggal interim untuk memastikan identitas setelah melakukan proses pisah atau batas akuntansi dengan benar. Yang keenam, konfirmasi internal, yaitu
mengenai tujuan prosedur permintaan konfirmasi eksternal. Sini ada 4 macam. Yang pertama, menentukan informasi yang harus dikonfirmasi atau akan diminta. Yang kedua, memilih siapa yang akan diminta konfirmasinya. Yang ketiga, merancang permintaan konfirmasi termasuk menentukan siapa atau kepada tingkat apa yang dituju dan informasi yang langsung disampaikan kepada auditor. Dan yang keempat, mengirimkan formulir konfirmasi termasuk untuk informasi tindak lanjut jika diperlukan kepada pihak yang diminta konfirmasinya. Materi selanjutnya itu tentang prosedur analitik substansif. ISA 520,5 menegaskan kewajiban editor sehubungan dengan prosedur analitik substansif adalah sebagai berikut. Ada 4 macam, yaitu yang pertama, menentukan tempat suatu proses analitikal substansif tertentu untuk suatu aserasi tertentu dan memperhatikan risiko salah saja yang dinilai auditor dan uji rinci jika ada untuk aserasi tersebut. Yang kedua, evaluasi keandalan data yang menjadi dasar ekspektasi auditor mengenai angka yang diperkirakan dan rasio yang. Yang ketiga, kembangkan ekspektasi mengenal jumlah atau rasio dan evaluasi apakah ekspektasi tersebut cukup tepat untuk mengidentifikasi salah saji secara terpisah atau tergabung dengan salah saji lainnya. Yang keempat, menentukan perbedaan antara jumlah yang tercatat dalam pembukuan dengan angka perkiraan yang didasarkan atas nilai ekspresi yang tepat diterima tanpa melakukan investigasi lebih lanjut sebagaimana disyaratkan dalam alinea 7. Dan selanjutnya tentang teknik prosedur analitikal. Teknik prosedur analitikal ini adalah analisis rasio, analisis tren, analisis peluang pokok, analisis pola, dan analisis regresi. Faktor-faktor yang harus diperhitungkan atau dipertimbangkan dalam merancang prosedur analitikal substansif ada 4 contoh, yaitu ada 4 faktor. Yang pertama, cocok atau tepatnya penggunaan prosedur analitikal substansif tersebut dengan asersi yang diperiksa. Yang kedua, kendala data yang digunakan untuk menguji ekspektasi dari angka yang dicatat atau rasio yang dikembangkan. Yang ketiga, apakah ekspektasinya cukup tepat untuk menunjuk salah saji yang material pada tingkat asuransi yang dikehendaki. Yang keempat, seberapa besar perbedaan antara angka yang dicatat dan nilai ekspektasi yang bisa terima atau ditoleransi. Dan yang berikutnya materinya tentang perbedaan dengan ekspektasi. Prosedur untuk mengidentifikasi lebih lanjut perbedaan antara recorded amounts dengan editor expectation dapat terdiri atas. Yang pertama, pertimbangan kembali metode dan faktor yang digunakan untuk merumuskan ekspektasi. Yang kedua, tanya atau minta penjelasan dari manajemen tentang kemungkinan sebab perbedaan. Yang ketiga, lakukan prosedur audit lainnya untuk menguatkan penjelasan yang diberikan manajemen. Dengan investigasi di atas, auditor dapat menyimpulkan bahwa perbedaan antara recorded amounts dengan auditor expectation adalah: yang pertama, tidak mencerminkan salah saji, dan yang kedua, mungkin mencerminkan salah saji, dan diperlukan prosedur audit selanjutnya untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat bahwa salah saji material terjadi atau tidak terjadi. Prosedur analitikal dalam merumuskan opini. Auditor wajib merancang dan melaksanakan prosedur analitikal menjelang akhir audit untuk membantunya merumuskan kesimpulan menyeluruh mengenai apakah laporan keuangan entitas dengan pemahaman auditor mengenai teks tersebut. Pada saat penyelesaian audit, secara substansional, auditor diwajibkan melaksanakan prosedur analitikal untuk membantunya mengevaluasi penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. Uji pengendalian ISA 338. Auditor wajib merancang dan melaksanakan uji pengendalian untuk memperoleh audit yang cukup dan tepat mengenai fungsinya pengendalian yang relevan. Jika A. Penelitian auditor mengenai risiko salah saji yang material pada tingkat asersi meliputi ekspektasi bahwa pengendalian berfungsi secara efektif. B. Prosedur substantif saja tidak dapat memberikan bukti-bukti audit yang cukup dan tepat pada tingkat asersi. ISA 330 ayat 10. Dalam merancang dan melaksanakan uji pengendalian, auditor wajib A. Melaksanakan prosedur audit lainnya yang dikombinasikan dengan bertanya untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat mengenai berfungsinya pengendalian, termasuk 1. Bagaimana pengendalian diterapkan pada waktu yang relevan selama audit. 2. Apakah pengendalian diterapkan secara konsisten? 3. Oleh siapa dan dengan cara apa pengendalian yang diterapkan?
Menentukan apakah pengendalian yang akan diuji tergantung pada pengendalian lain. Dan jika demikian, apakah auditor perlu diperoleh bukti audit untuk meyakinkan bahwa pengendalian tidak langsung juga berfungsi secara efektif? Tujuan uji pengendalian. Uji pengendalian akan dipertimbangkan auditor untuk digunakan dalam hal 1. Penilaian risiko didasarkan atas ekspektasi bahwa pengendalian internal berfungsi secara efektif. 2. Prosedur substantif saja tidak akan dapat memberikan bukti audit yang cukup dan tepat pada tingkat kasasi misalnya untuk penjualan melalui internet, di mana tidak ada dokumentasi mengenai transaksi kecuali melalui sistem IT. Uji pengendalian dirancang untuk memperoleh bukti audit mengenai A. Bagaimana prosedur pengendalian internal diterapkan sepanjang audit atau selama jangka waktu yang relevan. B. Konsistensi penerapan pengendalian tersebut. C. Oleh siapa dengan cara apa pengendalian ditetapkan. Merancang uji pengendalian. Uji pengendalian atau test of control dirancang untuk memperoleh bukti mengenai berfungsi pengendalian di dalam setiap unsur di kelima unsur pengendalian internal. Pengendalian spesifik atau spesifik kontrol langsung menandai pencegahan atau pendeteksian dan pembetulan salah saji. Di lain pihak, pengendalian privasi atau pervasive kontrol memberikan landasan untuk pengendalian spesifik dan mempengaruhi pekerja atau berfungsinya pengendalian spesifik tersebut. Pengendalian yang diotomatisasi tidak jarang kegiatan pengendalian dilaksanakan oleh komputer dan dokumen pendukung yang tidak ada. Dalam situasi seperti ini, auditor mungkin harus mengulangi prosesnya untuk memastikan bahwa pengendalian aplikasi perangkat lunak memang berfungsi sebagai desainnya. Pendekatan lainnya ialah menggunakan teknik audit berbentuk komputer dan komputer assisted audit yang disingkat CAATS. Contoh penggunaan CATE antara lain ekstrak pembayaran yang melebihi jumlah tertentu, ekstrak top record atau button, artinya file yang paling awal atau paling akhir pada suatu database. C. Identifikasi catatan yang hilang atau catatan ganda atau duplikat. D. Pilih sampel sesuai kriteria dan parameter. E. Sortir transaksi dengan kriteria tertentu. F. Hitung beberapa catatan atau rekod kuantitas dan nilai persediaan dalam suatu database. G. Lihat kemungkinan terjadinya kecurangan dengan Bedford's Law. Penetapan waktu untuk uji pengendalian. ISA 330.11. Auditor wajib menguji pengendalian untuk jangka waktu tertentu atau untuk satu periode di mana auditor berniat memanfaatkan pengendalian tersebut dengan memperhatikan alinea 12 dan 15 di bawah untuk memberikan dasar atau alasan yang tepat mengenai niat tersebut. ISA 330.12. Jika auditor memperoleh bukti audit mengenai fungsinya pengendalian secara efektif selama masa interim, auditor wajib A. memperoleh bukti audit mengenai perubahan signifikan terhadap pengendalian tersebut sesudah masa interim. B. Menentukan bukti audit tambah yang harus diperoleh untuk sisa periode, yakni dari tanggal interim sampai akhir tahun. Uji pengendalian dengan rotasi. Penggunaan hasil uji pengendalian tahun lalu tidak diperkenalkan jika A. Prosedur audit bergantung pada pengendalian atau mitigasi risiko yang signifikan. B. Pengendalian internal sudah berubah jika audit lalu atau risiko yang dimitigasi oleh pengendalian tersebut sudah berubah. C. Lingkungan pengendalian lemah. D. Pemantauan atas berjalannya pengendalian internal lemah. E. Ada unsur manual yang signifikan dalam pengendalian yang diuji. F. Perubahan personalia yang mempengaruhi secara signifikan penerapan pengendalian yang diuji. G. Perubahan keadaan mengindikasikan perlunya perubahan dalam pengendalian atau pengendalian teknologi informasi umum lemah atau tidak efektif. Sebelum bukti audit yang diperlukan dalam periode audit yang lalu boleh digunakan, auditor perlu melihat apakah bukti tersebut mempunyai relevansi untuk periode berjalan titik ini, memerlukan konfirmasi atau penegasan mengenai pengendalian tersebut dengan 1.
bertanya kepada manajemen dan pihak-pihak lain mengenai perubahan yang terjadi. 2. Amati atau inspeksi pengendalian internal untuk menentukan bahwa ia masih terus diimplementasi. Demikian hasil presentasi yang dapat kami sampaikan.